teman Milea semuanya, selamat datang kembali di program kita yaitu Milea Talk bersama saya Masyita Trisha Helena selama beberapa menit ke depan yang akan memandu acara ini hingga akhir. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber hebat dan juga tentunya akan membahas mengenai tema menarik yaitu How to be a great parents for the Alpha Gen. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini generasi Alpha adalah generasi yang tidak lepas dari adanya teknologi. Oleh karena itu kita akan membahas lebih lanjut dan juga lebih mendalam dengan narasumber hebat kita, yakni Ibu Solihatun yang merupakan dosen dari Universitas Indraprasta PGRI pada jurusan ataupun program studi bimbingan konseling. Dan juga saat ini Ibu Solihatun sedang menempuh program doktor di Universitas Pakuan Bogor. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kak Sita gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik juga Ibu. Jadi kali ini kita akan membahas nih Bu mengenai how to be a great parents for the Alpha Gen ya Bu ya. Mungkin sebelum lebih lanjut saya mau tanya sedikit sih Ibu bagaimana pandangan Ibu ya mengenai Gen Alpha saat ini. Baik, terima kasih Kak Sita. Jadi saya ketahui bahwa generasi Gen Alpha saat ini memang adalah generasi yang berdampingan selalu dengan teknologi. Adapun memang menjadi hal-hal yang mesti kita lihat bahwa anak generasi Alpha ini yang lahir tahun 2010 ke atas. Betul. Begitu ya. Sehingga ada beberapa karakteristik yang kita bisa lihat begitu ya. Misalnya dia adalah sifat anak yang membosi gitu ya. Kemudian dia adalah anak yang dalam kesehariannya dia selalu berdampingan dengan anak-anak teknologi gitu ya, seperti gawai, tablet gitu ya. Kemudian ditambah lagi juga anak-anak ini biasanya itu sulit dengan aturan yang ada gitu. Dan ditambah lagi dengan anak-anak yang sulit berkomunikasi secara langsung. Wah. Itu yang kemudian bisa kita perlu cari tahu lebih dalam bahwa dengan generasi Alpha ini kita perlu hal-hal yang memang pendampingan lebih banyak untuk anak-anak ini. Seperti itu sih Kak Sita. Oke, berarti tidak bisa lepas dari gadget ya, bisa dikatakan ya Bu ya. Tapi kalau dilihat dari background Ibu ya, sebagai seorang konselor juga menanggapinya seperti apa Ibu? Oke, jadi kalau misalnya saya tanggapi kalau saya memang sebagai seorang konselor di sini dan konselor di sini memang sama halnya dengan sebagai seorang pendidik Kak. Oke, gitu. ya. Jadi memang peran pendidik adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk mendampingi anak-anak generasi Alpha ini. Jadi kalau kita misalnya tadi kita lihat ya atau mendengar bahwa anak-anak generasi Alpha ini adalah yang suka membosi gitu. Kalau misalnya kita melihat di lingkungan teman sebayanya, bayangkan dong Kak Sita. Bagaimana kalau misalnya melihat anak-anak yang suka mengatur, suka kemudian tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan tim. Apa yang terjadi kalau misalnya itu terus-menerus kita biarkan saja, akhirnya mungkin anak-anak ini akan menjadi tidak memiliki teman, gitu ya, dan tidak mampu bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga pun juga akan mempengaruhi tadi yang saya katakan komunikasi yang sulit secara langsung. Nah, artinya konselor di sini perlu peran penting untuk kemudian mendampingi anak-anak tersebut agar tidak menjadi terus-menerus menjadi kesalahan bagi si anak generasi Alpha ini. Seperti itu sih Kak Sita. Oke, luar biasa, berarti memang butuh pendampingan ya Bu ya, dari segi seorang konselor. Tapi kalau dilihat dari sebuah jurnal penelitian nih Bu ya, bahwa Gen Alpha adalah anak-anak yang generasinya tumbuh berdampingan dengan teknologi. Nah, bagaimana nih Ibu memandang tipe kepribadian tersebut dan juga mungkin dari segi orang tua ya? Oke. Jadi kalau misalnya di sini kita melihat peran orang tua, kita menyadari bahwa peran orang tua saat ini kalau misalnya kita tidak sering banyak membaca gitu ya, sering banyak kemudian mencari informasi data berkenaan dengan kebutuhan anak-anak kita. Ada nggak ya universitas memang program studinya menjadi orang tua yang baik bagi generasi Alpha? Kayaknya seperti tidak ada. Iya, belum ada. Jadi, Ibu ya. Artinya apa? Artinya kita juga harus peka gitu untuk mencari data-data informasi yang berkenaan dengan kebutuhan anak-anak generasi Alpha ini. Ya, jadi kalau peran orang tua memang baiknya salah satunya adalah ya tadi saya katakan sering membaca gitu ya. Kemudian sering mengikuti program-program yang memang untuk mengetahui informasi parenting. Salah satunya mungkin kegiatan ini, ya nggak ya? Kemudian dari kegiatan ini juga akhirnya banyak orang tua mengetahui, memberikan pengalamannya untuk kemudian apa yang dia dapatkan dan di-share kembali kepada sekitar sehingga nanti orang tua juga tidak kemudian salah dalam mendidik anak di generasi Alpha ini. Seperti itu Kak Sita. Oke, berarti bisa dikatakan sebagai orang tua juga harus peka ya Bu ya, harus rajin baca dan juga mungkin mencari referensi lain ya Bu ya. Betul. Oke Ibu. Nah mungkin untuk selanjutnya aku mau tanya juga nih Bu, kira-kira apa sih peran yang sangat penting yang wajib dilakukan oleh orang tua untuk menjaga anak didiknya ataupun generasi kedepannya khususnya untuk
Gen Alpha ini, Bu? Selain mungkin harus mencari referensi dari bacaan ataupun literasi lainnya. Oke, baik Kak Sita. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua dalam generasi Alpha ini, kita juga harus menurut penelitian dan menurut kajian-kajian yang saya sudah baca, kita harus awareness ya, memiliki kesadaran penuh full terhadap anak-anak kita. Coba kita bayangkan, mungkin kita sebagai ibu pekerja gitu ya, seorang ayah yang pekerja yang mungkin sulit untuk menyediakan waktu bersama anak ketika di rumah, kemudian baiknya memang orang tua bersama dengan anak, tapi tidak mindfulness, tidak memiliki kedekatan yang baik, kemudian tidak memiliki awareness yang baik, sehingga waktunya libur, ayo kita bersama dengan anak untuk bermain bersama dengan anak dan tidak dengan gadget kembali gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu adalah peniru ulungnya orang tua. Betul. Gitu. Jadi role modelnya sebenarnya orang tua gitu. Sehingga kalau misalnya kita terus-menerus kita memberikan model yang demikian, yang tidak mindfulness, yang tidak memiliki dekatan dengan anak-anak akan mencontoh juga gitu. Nah, tidak hanya itu juga, kita juga harus punya batasan-batasan dalam penggunaan gawai atau gadget gitu. Misalnya dari jam berapa ya, kalau misalnya jam malam hari gitu ya, ketika jam 6 sampai jam 9 kita itu diet gadget. Artinya tidak ada gadget ya, Bu, ya, betul, ternyata. diet gadget. Dan kemudian ada tempat-tempat tertentu di rumah yang tidak diperkenankan untuk menggunakan gadget. Misalnya di ruang makan bersama, di ruang keluarga, atau bahkan di kamar. Jadi ada batasan-batasan disitulah yang kemudian nanti anak-anak bisa kemudian terkontrol atau terkendali. Contoh misalnya untuk anak usia 2 tahun sebaiknya jangan digunakan dulu gadget. Gitu ya. Untuk di atas 2 tahun boleh, yaitu 2 jam dalam sehari, tapi ada pendampingan. Iya. Dan kemudian kalau misal di atas 6 tahun dan seterusnya, karena kita ketahui bahwa sekarang kegiatan belajarnya menggunakan gadget. Ya. Di situ kita juga melakukan filter, boleh menggunakan ketika belajar. Tapi ketika sedang tidak belajar dan tidak menggunakan gadget, itu kita bisa dampingi dan kita bisa filter konten-konten mana saja yang kemudian kiranya cocok untuk anak-anak kita, sehingga tadi tidak memiliki kecanduan dalam gadget, sehingga nanti generasi Alpha tidak kemudian memiliki perilaku-perilaku buruk dari pengalamannya mengenai gadget atau penggunaan gadget ini. Seperti itu Kak Sita. Oke, baik. Tapi kalau dilihat saat ini memang banyak sekali ya, Bu. Bahkan anak-anak yang 2 tahun aja sudah menggunakan gadget tersebut. Betul. Kira-kira selain butuh pendampingan, bagaimana nih Bu untuk bisa memberikan pengertian juga gitu ke anak tersebut agar bisa membatasi penggunaan gadgetnya di rumah mungkin? Oke. Tadi filter ya, filter tontonan, kemudian dikasih batasan waktu, kemudian menjelaskan, menginformasikan bahwa ada bahaya-bahaya tertentu loh yang nanti kamu akan dapatkan ketika kamu terus-terus menggunakan gadget, bahkan nanti mengalami kecanduan seperti itu. Biasanya kalau untuk anak-anak 3 gitu ya, atau 2, 3 sampai 5 tahun, mereka kalau menggambarkannya dalam ucapan itu sulit diterka, karena mereka pada usia-usia tersebut secara abstrak mungkin tidak akan bisa menerima dengan baik. Tapi ketika kita menggunakannya dengan melalui gambar misalnya gitu ya, kemudian tayang-tayang video yang bahwa ini adalah membahayakan kamu, sepertinya lambat laun anak-anak ini akan bisa kemudian mengerti bahwa ini bahaya gadget lah gitu. Oke, berarti diberikan pengertian dari sekarang ya, Bu ya? Betul sekali. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Dengan lahirnya Gen Alpha di saat teknologi yang sedang berkembang pesat seperti saat ini ya, membuat Gen Alpha memiliki kemewahan akan akses teknologi. Nah, bagaimana nih, Bu, cara orang tua dalam menciptakan kebiasaan baik kepada anak mengenai penggunaan teknologi tersebut? Oke, penggunaan teknologi yang secara baik gitu ya, Betul. Kak Sita ya. Oke, dari awal saya sudah sampaikan bahwa ketika kita sudah menggunakan gadget, biasanya akan mendapatkan semacam kenikmatan. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang tanpa ada filter, bebaskan dia scrolling dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui juga Kak, menurut penelitian bahwa anak-anak yang sulit dalam berkomunikasi langsung adalah karena seringnya anak-anak yang suka lihat video short pendek gitu, video-video pendek, sehingga komunikasinya kemudian tidak baik. Itu berdasarkan penelitian tersebut, ketika misalnya kita lagi menonton film atau video pendek, kan tidak tuntas nih videonya. Iya. Ketika sudah tidak tuntas, artinya informasi yang disampaikan pun dari informasi tersebut pun tidak lengkap. Nah, anak-anak dengan terus-menerus dengan menonton film pendek atau video-video tersebut, sehingga otaknya pun juga mencernanya, apapun yang dia dapat itu setengah-setengah. Dan ketika pun dia berkomunikasi langsung di hadapan orang-orang atau lingkungannya pun juga tidak menyampaikan secara utuh.
Itu makanya kenapa kemudian saya katakan di awal tadi, kelemahan dari anak-anak generasi alfa adalah salah satu karakteristiknya adalah komunikasi langsung yang sulit. Karena tontonannya begitu yang setengah-setengah. Di dalam otak kita kan ada elektromagnetik. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita kemudian baca dan dengar, itu akan mempengaruhi di otak kita, sehingga pun ketika berkomunikasi sulit, karena memang sudah selain tadi satu, kenikmatannya dalam menonton, kemudian informasi data tidak lengkap, sehingga kemudian mereka merespon dengan lingkungannya pun juga demikian berlakunya. Seperti itu sih. Berarti dampaknya benar-benar luar biasa ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Berarti sebagai seorang konselor juga nih Ibu, mungkin kasus apa yang pernah Ibu tangani yang saat ini memang kaitannya dengan pola asuh yang kurang tepat Ibu? Oke, kalau misalnya kita merujuk pada pendapat ahli kita, bahwa ada beberapa pola asuh ya, ada 4 kalau tidak salah kalau saya baca. Pertama pola asuh otoriter, kemudian pola asuh permisif, pola asuh kemudian demokratis, dan pola asuh yang kemudian memang mengabaikan anak-anak gitu ya. Nah, sebenarnya dari keempat pola asuh ini banyak kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hingga bagaimana cara kita kemudian menerapkan pola asuh itu sesuai dengan kebutuhan anak begitu. Nah, misalnya dengan pola asuh otoriter, kita ketahui bahwa pola asuh otoriter itu adalah pola asuh yang memang memaksakan kehendak orang tua kepada anak-anaknya. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kita gunakan dalam generasi alfa ini, itu boleh sesekali. Mengapa? Terkadang anak-anak kalau misal dibiarkannya begitu saja menonton tayangan yang ada di gadget, kalau kita tidak mendisiplinkan, itu akan sulit. Jadi pola asuh otoriter kita gunakan, seperti itu. Nah, untuk misalnya pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis di mana orang tua memberikan kebebasan untuk anak-anaknya bereksplorasi, kemudian berkreativitasnya, kemudian inovatifnya, sehingga nanti anak-anak juga makin berkembang. Nah, jadi melalui ini, generasi alfa ini pun juga diberikan kesempatan untuk kemudian bisa meningkatkan kreativitasnya, inovasinya, sehingga kemudian anak-anak generasi alfa ini tidak terkungkung juga dengan pola asuh tadi yang otoriter. Nah, sehingga apa? Artinya memang kita memberikan pola asuh ini kepada anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berkaitan dengan kasus salah suai tadi ya, salah pola asuh ya di generasi alfa ini, sebenarnya menurut penelitian ada memang yang kemudian menjadi permasalahan bagi anak-anak saat ini, yaitu yang pertama adalah merasa sendirinya, merasa kesepiannya si anak begitu ya, kemudian ditambah merasa ketidakpercayaan dirinya si anak karena pola asuh yang salah suai tadi ya. Sehingga dengan melalui hasil-hasil penelitian tersebut, maka mengakibatkan anak-anak yang tadi tidak mandiri, kemudian tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman sebaya atau lingkungannya, dan akhirnya membentuk perilaku yang salah suai juga gitu Kak Sita. Itu sih. Baik Ibu Solihatun. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, kira-kira bagaimana sih Bu peran sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang ibu ya dalam menjadi orang tua untuk anak-anak khususnya Gen Alpha menurut sebuah penelitian? Oke, baik Kak Sita. Jadi kalau misalnya kita merujuk pada sebuah penelitian, kita perlu juga secara universal ya, secara komprehensif untuk melihat apa sih peran orang tua baik itu ayah maupun seorang ibu. Kalau misalnya seorang ayah, kita ketahui bahwa orang tua itu ayah itu berperan sebagai pencari nafkah, sebagai seorang ayah yang kemudian melindungi keluarganya, kemudian sebagai seseorang yang membiarkan anak untuk kemudian terus berkembang dan bertumbuh, begitu ya. Kemudian bagi seorang ibu adalah seorang ibu yang dimana kita mengetahui bagaimana dia bisa mengelola keuangan misalnya dalam keluarga, kemudian sebagai seorang koki gitu ya, kemudian mendampingi anak-anaknya terus berkembang dan bertumbuh juga. Jadi kalau misalnya kita melihat dua peran tersebut memang sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda ya. Kalau seorang ayah kita mengetahui adalah ayah-ayah yang bagaimana menjadi sosok siaga dalam mendampingi seluruh keluarganya. Tidak hanya saja bagi seorang anak, tapi sebagai seorang bagi istrinya atau sebagai ibu dari anak-anaknya. Kemudian bagi seorang ibu, di mana ibu adalah sosok yang menjadi madrasahnya pertama ya, pendidikan pertamanya bagi anak-anaknya. Sehingga kalau misalnya sosok ibu hilang dalam pendidikan seorang anak, khususnya tadi generasi alfa, bagaimana yang di awalnya kita harus juga benar-benar siap mengawasi anak-anak generasi alfa. Kalau itu hilang pun juga akan memiliki dampak ya, akan memiliki dampak yang kita harapkan
itu tidak terjadi, itu dampak negatif gitu ya. Nah, peran-peran di sinilah orang tua yang memang harus benar-benar peka untuk mengetahui bagaimana sosok dua peran tersebut. Tapi terkadang kita melihat juga dari hasil penelitian adanya pergeseran peran dari kedua belah pihak, itu ayah atau ibu. Bergesernya apa? Bisa jadi seorang ibu menjadi kepala rumah tangga atau sebaliknya. Dan artinya ini memang banyak perlu literasi-literasi atau penelitian-penelitian yang perlu kita kaji kembali. Itu akan seringnya berjalan dan berubah. Nah, bagaimana peran keduanya ini memang sebaiknya sama-sama kita ayah ataupun ibu untuk kemudian mendidik anak dalam generasi alfa ini, yaitu yang pertama moralnya sih. Moralnya untuk benar-benar kita awasi, karena tadi ya berkaitan dengan teknologi yang semakin mewah yang dimiliki anak-anak generasi alfa ini, sehingga anak-anak kalau misal tidak ada kedisiplinan dari kedua belah pihak yaitu orang tua, itu akan menjadi sulit kemudian anak-anak memiliki nilai dan moral serta norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Itu yang perlu dijaga banget sih Kak Sita. Oke, berarti memang peran orang tua sangat penting banget ya Bu ya untuk tumbuh kembang seorang anak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu trik gitu untuk parenting yang benar dan juga tepat untuk para gen alpha ini? Oke, parenting untuk generasi alpha ini memang tadi kalau saya ulang-ulang mengatakan itu pengawasan, kemudian pendampingan, dan kemudian adanya sering diskusi bersama berkaitan dengan tema-tema yang mereka sedang sukai gitu. Kemudian kita menyampaikan bahwa ada hal-hal yang baik, yaitu ada kelebihannya maupun kekurangannya, sehingga komunikasi itu penting banget. Selain komunikasi, kita perlu juga namanya kolaborasi. Ya, kolaborasi kepada siapa? Karena kita ketahui anak-anak generasi alpha itu tidak hanya tinggal di dalam rumah saja kan, pasti dia juga sekolah, ke masyarakat. Artinya apa? Lingkungan sekitar yang memang anak generasi alpha membersamainya, kita perlu berkomunikasi dan berkolaborasi. Contoh misalnya sekolah. Ya, sekolah itu pasti banyak yang memang mereka lalui dalam keseharian dalam belajar, khususnya di sekolah. Berarti itu adalah kan gurunya, gitu ya, dengan wali kelasnya, bahkan dengan teman-teman yang ada di kelasnya atau di sekolahnya. Artinya apa? Artinya kita perlu selain komunikasi berkolaborasi untuk mencegah perilaku-perilaku negatif bagi anak-anak generasi alpha ini, begitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira bagaimana sih Bu karakteristik anak yang tumbuh besar dengan didikan bukan dari orang tua nih? Misalnya dari kakeknya, ataupun neneknya, ataupun paman dan juga bibinya ya. Dan bagaimana kemudian hari untuk dapat menjawab juga nih Bu, kira-kira memang parenting yang baik jika memang bukan dari orang tua secara langsung? Oke. Kita ketahui bahwa peran orang tua kepada anak-anaknya untuk semua generasi ya. Nah, nanti kita khususnya di generasi alpha ini itu memang penting sekali ya untuk keberadaan atau kebersamaan orang tua kepada anak-anaknya atau bersama orang tua dengan anak-anaknya. Tapi memang kita ketahui juga banyak sekali di luar sana yang peran orang tuanya diganti dengan sosok-sosok mungkin keluarganya, pamannya dari tadi disebutkan oleh Kak Sita. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa ketidakberadaan kedua orang tua dalam pola asuh dalam tumbuh kembang anak bagi anak-anak generasi alpha ini itu bisa mengakibatkan pertama tadi kekurang percaya diri yang dimiliki, kemudian ketidakmampuan berkomunikasi, merasa sepi, merasa sendiri, tidak ada tempat untuk bercerita, begitu ya. Dan kemudian itu akan berimpact pada anak-anak yang tadi kemudian bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Karena di dalam tugas perkembangan individu, ketika saat individu di usia anak-anak ini terhambat, dia akan juga kemudian mempengaruhi masa remaja dan masa dewasanya. Itu dalam tugas-tugas perkembangan individu ya. Dan kemudian apa? Jikalau ada pengubahan atau perubahan pola asuh yang diasuh oleh orang-orang terdekat misalnya seperti itu bisa jadi hal-hal negatif yang bisa terjadi yang kemudian pada diri anak. Tapi penelitian berikutnya menunjukkan, hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa sebenarnya tidak masalah juga pola asuh orang tua yang tidak sepenuhnya diberikan orang tua itu diganti oleh orang sekitar, keluarga contohnya. Karena menurut penelitian dan hasil pengamatan saya, semenjak saya sebagai seorang pendidik, itu menyebutkan bahwa anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya, itu ada juga kok yang berprestasi.
Gitu. Ada juga yang kemudian dia bisa mengembangkan dirinya, tumbuh kembang dengan baik. Hanya saja memang orang pengganti orang tua ini siapa? Ketika misal dia penggantinya menjadi sosok menjadi pengganti orang tua, itu baik. Artinya itu benar gitu ya. Tapi kalau misal sebaliknya, sudahnya tidak diasuh orang tua, diabaikan, nah itu yang kemudian menjadi atau membentuk perilaku-perilaku anak yang salah suai. Akhirnya membentuk perilaku yang negatif. Jadi artinya sebenarnya ini tergantung dari bagaimana si anak itu berkembang. Tumbuh kembangnya di lingkungan seperti apa. Kalau memang ternyata emang tidak mampu orang tua menjadi pola asuh yang baik, tapi ada pengganti yang baik menjadi orang tuanya, itu dia masalah. Yang menurut penelitian, banyak juga anak-anak yang tidak diasuh orang tuanya sendiri, itu berprestasi, kemudian memiliki perilaku yang positif, yang baik, bahkan dia bisa berkembang dan meraih cita-cita di masa yang akan datang. Seperti itu. Luar biasa. Berarti memang sebenarnya kembali lagi ke individu si anak ini ya, Betul. Bu ya? Dan lingkungannya. Betul. Seperti itu. Itu memang bisa dikatakan lingkungan sangat berpengaruh kepada si tumbuh kembang anak ini. Betul. Baik Ibu, nah mungkin untuk kedepannya nih Bu, kira-kira bagaimana sih langkah ataupun tips and trick yang bisa dilakukan oleh seorang orang tua nih Bu untuk bisa mengemban amanah yang tepat gitu untuk anak-anak yang memang saat ini berada di dalam Gen Alpha ini. Oke. Bicara mengenai tips and tricks peran orang tua untuk generasi Alpha, sebenarnya kita perlu juga kemudian kalau saya kan sebagai orang tua di saat ini ya, mungkin nanti Kak Sita akan merujuk kepada menjadi orang tua. Jadi tips and trick buat kita semua nih Bu, yang belum menjadi orang tua. Abis ini soon ya. Oke, jadi memang kita perlu menyadari bahwa ketika kita sudah memilih ya, karena life is a choice ya, hidup itu adalah pilihan. Memilih untuk kemudian menjadi orang tua, berarti dia harus siap ya. Betul. Menjadi sosok orang tua. Ketika kita memilih untuk menikah, kemudian memiliki anak, saya percaya bahwa tidak ada anak di dunia ini yang ingin lahirnya di dalam keluarga mana gitu. Iya. Berarti kan orang tuanya yang bertanggung jawab akan itu. Responsibility orang tua terhadap anak-anak yang akan mereka didik seperti itu. Nah, tip and tricksnya adalah pertama sadar sih. Memiliki kesadaran diri bahwa saya adalah orang tua, kemudian saya adalah sosok yang memang menjadi role model mereka. Jadi apapun yang saya lakukan itu akan ditiru oleh anak-anak saya. Itu satu. Nah, kemudian selain sadar adalah yang kedua adalah bagaimana dengan mindfulness tadi ya, keberadaan diri kita ketika kita diketahui bahwa anak-anak akan menjadi akan mengikuti kita. Kita adalah sebagai role modelnya, berarti kita memiliki perilaku yang memang harus dicontoh dengan baik. Jadi sadar, kemudian kita berperan menjadi seorang tua seutuhnya ketika di rumah, berarti ya orang tua mendampingi anak-anaknya belajar, mendampingi anak-anaknya bermain, sehingga nanti keberadaan dirinya sebagai orang tua kepada si anak itu benar-benar terjadi gitu. Kan ada juga sebagai ibu pekerja, ayah pekerja ketika hari libur ngerjain tugas kantor dan lain sebagainya. Ayah main, mama ayah main sebentar. Mama mau ngadain kerjaan dulu ya. Nah, itu kan tidak mindfulness, tidak tahu keberadaan diri di rumah. Kalau udah ada waktu bersama anak, ya sama anak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus juga siap secara finansial sih Kak. Artinya ketika misalnya kita mempunyai anak, berarti secara finansial kita juga sanggup dan siap untuk mendidik anak-anak kita. Nah, mendidik anak-anak kita kan berarti menyekolahkannya, memberikan gizi dan makanan yang seimbang, sehingga nanti tidak hanya tumbuh baik, bertumbuh, tapi juga perkembangannya juga baik gitu. Tumbuh berkembang kemudian menjadi sosok perilaku individu yang siap menghadapi dunia di kemudian hari. Gitu sih Kak, tip and tricksnya. Wah, luar biasa. Ini secara langsung kita belajar ya Bu ya. Sama-sama Kak, sharing kita. Baik teman milenial, luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini bersama dengan Ibu Solihatun mengenai tema menarik, yakni How to be a great parents for the Alpha Gen. Tapi karena keterbatasan waktu, sayang sekali nih Ibu, harus kita akhiri. Tapi jangan khawatir teman milenial semuanya, karena pastinya di episode mendatang kita akan punya kegiatan dan juga tema menarik yang tidak kalah keren dari tema kali ini. Baik Ibu Solihatun, sebelum kita tutup, boleh nih Bu, kebetulan kita punya gaya menarik nih Bu. Jadi kalau nanti saya sebutkan Mileato, kita bisa bersama-sama memberikan gestur terbaik, gaya terbaik, dan jawabannya adalah upgrade bahagiamu. Oke. Sudah siap Ibu? Siap. Oke. Mileato, upgrade bahagiamu.